الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-ahibba hafizakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan hanya dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, dan kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang lain untuk mendukung ibadah tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, kita ucapkan syukur pula kepada Allah Azza wa Jal dengan berkumpulnya kita di tempat ini. Sesungguhnya kita tahu bahwa tidak ada yang mengikat dan menyebabkan kumpulnya kita di sini kecuali karena kita ingin melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla. Saya dan antum tidak berkumpul karena untuk kepentingan-kepentingan duniawi, urusan perdagangan, urusan ini dan itu, bukan. Tapi kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari apa yang Allah wajibkan kepada kita semuanya terkait dengan penyebaran ilmu agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan disampaikan oleh nabinya kepada kita, diwariskan kepada para ulama dan disampaikan kepada umatnya. Ahibati fillah rahimakumullah, tentang ilmu kita sama-sama mengetahui bahwa ilmu merupakan suatu kewajiban untuk kita menuntut ilmu tersebut, kewajiban untuk kita mengamalkannya, dan kewajiban untuk kita mendakwahkannya. Ilmu merupakan suatu keutamaan juga, keutamaan kita untuk menuntutnya, keutamaan kita untuk mengamalkannya dan menyebarkannya, dan menjadi sarana atau sebab tersebarnya ilmu tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, pada masa-masa atau hari-hari ini kita telah mendekati acara yang hendak kita adakan, acara tahunan yang hendak kita adakan, yaitu daurah ilmiah Islamiyah
alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan untuk insyaallah mewujudkan acara tersebut. Dan ini sebagai salah satu daripada penyebaran ilmu agama. Ini adalah salah satu dari berbagai macam cara mendakwahkan Islam, yang itu adalah jalan para anbiya, jalan para rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah ala basirah, aku berdakwah kepada jalan Allah di atas petunjuk, ana di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ikhwan fillah azakumullah, insyaallah acara daurah yang kita rencanakan ini akan kita laksanakan pada tanggal 8 Juli tahun 2010 ini. Adapun untuk acara daurah ammah yang di masjid ini, insyaallah kita akan adakan pada tanggal 10 pada bulan Juli ini. Alhamdulillah, para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah, mereka tetap mendukung dan mereka bersenang dengan apa yang kita lakukan. Dukungan mereka dari berbagai macam sisi. Mereka yang datang ke sini tentu mereka mendukung dengan berbagai macam yang mereka miliki dari ilmu mereka, waktu mereka, tenaga mereka, dan apa yang mereka bisa lakukan untuk kita dan untuk umat. Sebagian ulama yang belum bisa ke sini atau memang tidak memungkinkan untuk datang menemui saudara-saudaranya di negeri kita ini, mereka memberikan dukungan-dukungan dengan memberikan semangat kepada para ulama dan masyayikh yang akan datang. Mereka memberikan dukungan dan bahkan mereka terkadang dengan hal-hal yang lain selain daripada itu, bimbingan dan yang lainnya. Ahibati fillah rahimakumullah, kita berterima kasih kepada para ulama tersebut yang telah meluangkan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Sebagai informasi untuk kita semuanya, bahwa insyaallah pada tahun ini atau pada daurah kali ini yang akan ikut meramaikan daurah kita, yang akan ikut menyumbangkan ilmunya kepada kita dan kepada umat secara umum. Yang pertama sebagaimana biasa adalah Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah ta'ala dari Kuwait. Yang kedua Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, beliau dari Makkah. Kemudian juga kita harapkan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, walaupun beliau belum memastikan, akan tetapi beliau masih memberikan harapan. Barangkali dengan doa-doa antum, doa kita semuanya, beliau juga akan meluangkan waktu, dan semoga Allah juga memberikan kemampuan dan kesempatan dan segalanya, sehingga beliau ikut datang ke negeri kita ini untuk memberikan faedah-faedah ilmiah kepada kita semuanya.
Dan kemungkinan juga ada yang lain, yaitu Syekh Khalid ridhahullah ta'ala akan mengajak salah seorang teman beliau, talibul ilm, yang mungkin juga bisa memberikan faedah kepada kita. Barangkali masyayikh tersebut sudah kita kenal, akan tetapi terkhusus Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul mungkin belum begitu kita kenal. Namun sesungguhnya beliau adalah sebagai salah seorang ulama yang cukup terkenal pula di negeri sana. Beliau menjabat sebagai salah seorang dosen di Ummul Qura, Makkah Mukarramah, dan beliau sangat memiliki kemampuan dalam banyak bidang ilmu. Baik ilmu hadis beliau menonjol, demikian pula ilmu fikih, usul fiqh, ilmu qiraah, ulumul Quran. Beliau Masya Allah orang yang Allah berikan kepadanya berbagai macam ilmu yang seperti itu. Hal itu bisa terlihat pada karya-karya beliau yang banyak. Beliau punya beberapa karya khusus dalam bidang-bidang ilmu hadis, tentang hadis maklub, tentang hadis muttarib, tentang ilal. Punya buku-buku tentang hadis yang lebih khusus pembahasannya pada bidang-bidang tertentu, tema-tema tertentu dari ilmu hadis. Beliau juga punya karya-karya yang terkait dengan ilmu Quran. Sebagai contoh misalnya beliau meringkas kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Beliau juga punya karya tentang pengaruh perbedaan bacaan Al-Quran dalam hukum-hukum. Beliau juga punya beberapa karya yang lain terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Termasuk juga yang insya Allah akan diajarkan nanti adalah beliau akan mengajarkan Muqaddimah Usul Tafsir karya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau juga cukup menonjol dalam bidang ini. Demikian pula dalam bidang usul, yakni yang dimaksud di sini tentang qawaid fiqhiyah. Beliau juga punya syarah kaidah-kaidah fikih, sebuah karya tulisan, yaitu syarah tentang kaidah-kaidah fikih, terutama 5 al-qawaid al-kubra, yang diistilahkan 5 kaidah besar dalam ilmu fikih. Begitu juga punya tulisan-tulisan yang lain yang sangat banyak sekali. Puluhan karya beliau, baik tulisan ataupun tahqiq ataupun ringkasan ataupun makalah-makalah ya yang belum dijadikan sebuah kitab. Ahibati fillah rahimakumullah. Beliau juga banyak mengikuti atau mengisi daurah-daurah ilmiah di Makkah Mukarramah, di Saudi Arabia, sering berbarengan dengan Syekh Rabi' hafizahumullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Itu secara global tentang Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, yang insyaallah akan mengunjungi kita di tempat ini dan akan memberikan faedah-faedah ilmiah kepada kita insyaallah ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Di sini pada kesempatan ini sedikit kita akan mengulas tentang faedah-faedah daripada daurah yang kita laksanakan. Ahibati fillah rahimakumullah. Hal ini tentu kebanyakan kita mengetahuinya, akan tetapi perlu kita menyadarkan diri kita masing-masing tentang pentingnya hal ini. Mengapa demikian? Karena terkadang
rasa semangat mulai menurun. Kenapa menurun? Banyak faktor tentang menurunnya semangat itu. Oleh karenanya perlu kita mengingat kembali bahwa apa yang akan kita adakan ini insyaallah sebagai suatu amal yang saleh, amal yang jelas landasannya dari kitabullah dan sunnah rasulnya salawatullah wassalamu alaih. Karena ini adalah salah satu sarana penyebaran Islam dan lebih khusus penyebaran dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga dari daurah yang diadakan itu kita dapat mengambil suatu faedah, di antaranya yang pertama yakni talabul ilmi, mengambil ilmu dari mereka langsung dari para ulama rahimahumullah. Dahulu para ulama rahimahumullahu taala menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita belajar ilmu langsung dari para ulama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya menegaskan hal itu. Semacam sabda beliau, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa keberkahan itu bersama ulama-ulama besar kalian, orang-orang yang sudah mumpuni dalam ilmu. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yutlabal ilm 'indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, seseorang itu menimba ilmu dari al-asagir. Al-asagir, sagir, kecil, orang-orang kecil. Ada istilah al-asagir, ada istilah al-akabir. Apa yang dimaksud dengan mereka? Para ulama rahimahumullah memberikan penjelasan-penjelasan. Yang pertama di sini bahwa kebesaran ini pertama dilihat dari sisi ilmu, yakni mereka orang yang memiliki ilmu yang benar, memiliki ilmu yang luas. Berarti mereka besar dengan ilmu tersebut. Dengan pengertian ini maka sebaliknya, mereka yang memiliki ilmu yang menyeleweng, maka mereka bukan sebagai akabir. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa ahlul bid'ah, mereka itu bagaimanapun dianggap sebagai asagir, sebagai orang-orang kecil. Kenapa? Karena ilmu mereka salah, kecil ilmu mereka. Ini dari satu sisi pengertian, dan ini ringkasan dari apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama juga mempertimbangkan dari sisi umur. Kenapa? Karena terkadang orang yang masih muda dia terbawa oleh semangatnya, sehingga terkadang mengalahkan ilmunya dan pertimbangannya, akalnya. Sementara orang yang sudah berumur, biasanya akalnya sudah sempurna dan dapat mengalahkan semangatnya. Semangatnya menurun. Ini pertimbangan sebagian ulama seperti Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, dijelaskan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebagian ucapan beliau mengatakan fasaduddin idza ja'al ilmu minas shaghir. Rusaknya agama
adalah manakala ilmu itu datang dari as-saghir, yang kecil. Idza ja'al ilmu 'anis saghir, dari orang yang kecil, ista'sa 'alaihi al-kabir. Padahal orang yang sudah berumur merasa berat mengemban ilmu itu, menyelesaikan ilmu tersebut merasa berat. Tapi ini yang masih kecil ternyata membawanya, sementara orang-orang besar merasa berat membawanya. Wa salahun nas, dan baiknya manusia itu kapan? Idza ja'al ilmu min kibali al-kabir taba'ahu 'alaihi as-saghir. Dan baiknya manusia itu bila mana ilmu datang min kibali al-kabir, dari orang yang besar. Taba'ahu 'alaihi as-saghir, lalu diikuti oleh orang-orang yang kecil. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini memberikan pengertian penting kepada kita. Yang pertama, memberikan kepada kita pengertian tentang kedudukan para ulama besar, yang memang mereka besar dari sisi ilmu dan mereka besar dari sisi kemampuan dan umur juga. Nah, mereka betul-betul menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan umat beragama ini. Ahibati fillah rahimakumullah, seperti yang beliau katakan bahwa kalau ilmu datang dari orang-orang yang besar itu, maka orang-orang akan menjadi baik. Nah, sebaliknya, kalau datangnya ilmu itu dari orang-orang kecil, sementara orang-orang yang besar saja mengemban ilmu yang dia emban itu berat, tapi ini yang kecil berani-beraninya mengemban ilmu tersebut. Seolah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang kecil tadi menyelisihi jalannya ulama-ulama besar. Bagaimana ulama-ulama besar saja merasa berat, tapi dia mau mengemban ilmu yang dirasa berat oleh ulama besar tadi. Ini ada isyarat bahwa ketika seorang yang dia masih kecil lalu menyelisihi ulama besar, disinilah akan terjadi kerusakan. Fasadun nas idza ja'al ilmu min as-saghir ista'sa 'alaihi al-kabir. Nah, ini menggambarkan kepada kita sumber kerusakan. Ketika seorang yang masih muda mengemban ilmu menyelisihi para ulama, disinilah letak terjadinya kerusakan pertamanya dan awal mulanya. Tapi kalau seorang yang saghir tadi mengikuti jejak para ulama, apa kata mereka, apa bimbingan mereka, maka di situ akan terjadi kebaikan. Nah, ahibati billah rahimakumullah, jadi dari sini kita mengetahui bagaimana posisi seorang yang masih saghir. Dia harus mengikuti para ulama besar. Ahibati billah rahimakumullah. Nah, kita dengan datangnya para ulama tersebut, kita berkesempatan untuk mengambil ilmu dari mereka. Kita berkesempatan untuk mengambil bimbingan-bimbingan mereka. Kita berkesempatan untuk langsung dapat dari para ulama tersebut. Demikian pula ulama tadi. Alhamdulillah, di antara ulama-ulama yang pernah datang kepada kita, mereka sudah berumur.
Tapi mungkin jadi pertanyaan pula di antara mereka, kok masih muda-muda? Ya. Mungkin pendengar ada yang lebih tua daripada yang menyampaikan dari masyayikh tersebut. Nah, barangkali muncul pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya sudah ada dalam kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Salahun nas idza jaa al-ilmu min qibalil kabir taba'ahu alaihi as-saghir. Baiknya manusia itu apabila datang ilmu dari ulama-ulama besar kemudian diikuti oleh yang kecil. Nah, alhamdulillah para masyayikh yang datang kepada kita walaupun mereka berumur sebagiannya ya masih muda, tapi mereka mengikuti para ulama besar. Dan mereka datang dengan anjuran, bukan hanya dengan izin para ulama besar semacam Syekh Rabi' hafizahullah, semacam Syekh Ubaid hafizahullah, ulama-ulama besar umurnya ya, ilmunya, kemampuannya. Nah, mereka para ulama-ulama besar itu bukan hanya sekedar mengizinkan, tapi mereka bahkan mendukung para masyayikh yang kita undang. Dan para masyayikh yang kita undang betul-betul mereka dekat dengan para ulama besar. Nah, sehingga kita pun merasa tenang, sehingga kita pun berharap pertama dari Allah Azza wa Jalla ya, untuk dengan datangnya mereka akan menyampaikan pesan-pesan para ulama besar tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, inilah di antara faedah yang kita peroleh dari daurah ilmiah ini. Ahibati fillah rahimakumullah, barangkali yang dekat dengan para masyayikh tersebut akan mendapatkan faedah yang lebih, karena mereka akan menceritakan bagaimana para ulama, bagaimana bimbingan para ulama, bagaimana sikap para ulama. Nah, jadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri tentang faedah ini. Ahibati fillah rahimakumullah, lebih lagi dari sekian daurah yang sudah kita adakan, kalau kita mau melihat kembali apa yang telah lalu, sudah berapa kitab kita diajari, sudah berapa bab kita bahas. Sedikit kita mengingat daurah yang selama ini kita lakukan di sana, terutama yang daurah al-asatidah, membahas kitab-kitab yang banyak. Kitab Umdatul Ahkam misalnya dalam bab buyu' jual beli. Walaupun ini tidak langsung dirasakan oleh al-ikhwah, akan tetapi ikhwah akan merasakan dari ustadz-ustadz yang belajar dari para ulama tersebut. Telah diajarkan pula misalnya Minhajus Salikin dalam kitab atau bab nikah, talak, perceraian. Kitab Bulughul Maram pada bab jami', bab adab. Dan dalam pembahasan akidah, kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, Fathur Rabbil Bariyah karya Ibn Utsaimin rahimahullah, meringkas kitab Hamawiyah karya Ibn Taimiyah rahimahullah, Kitabul Imarah dari Sahih Muslim yang itu membahas bab-bab akidah. Kitab Imarah secara khusus bagaimana seseorang bermuamalah atau berhubungan atau bersikap terhadap pemerintahnya. Dan alhamdulillah ini pun ikhwah umumnya merasakan bagaimana bimbingan ulama dalam hal ini. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, ini sekedar contoh mengingat apa yang telah lalu dari apa yang kita pelajari. Bagaimana manfaatnya daripada daurah ini. Dan sebetulnya kalau kita gali lagi apa yang mereka sampaikan, kita dengarkan lagi,
nampaknya kita belum maksimal sebetulnya untuk mengambil faedah dari yang lalu. Ya. Mungkin yang di sini di daurah umum mendengarkan ceramah sebatas pengarahan-pengarahan yang sifatnya lebih umum. Nah, barangkali sebetulnya mereka juga perlu mengetahui pelajaran-pelajaran yang di sana yang disampaikan kepada asatidzah, ya minta kepada ustaz-ustaznya untuk disampaikan pula apa yang mereka dapatkan. Faedah-faedah penting terkait dengan nikah, hukum-hukumnya, terkait dengan jual beli, hukum-hukumnya, terkait dengan wakaf, hukum-hukumnya, terkait dengan hibah, ya, hukum-hukumnya, terkait dengan adab-adab, terkait dengan, kalau lebih khusus lagi, mustalah hadis. Nah, di sini kalau sebagian ikhwah aktif untuk mengambil faedah ilmu dari daurah itu sudah sangat banyak sekali. Ahibati fillah rahimakumullah, dan insyaallah yang nanti akan dipelajari untuk di daurah asatidzah seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kitab Ushul Tafsir. Ya, jadi kaidah-kaidah dalam mentafsirkan Al-Qur'an karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang itu nanti akan disampaikan syarahnya, keterangannya oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. Beliau kebetulan punya syarahnya. Nah, kemudian mungkin akan diulang di sini supaya kita lebih mendapatkan faedah lebih banyak. Akan disampaikan pula insyaallah pada daurah nanti kitab Kashfus Syubuhat yang akan disampaikan oleh Syekh Khalid hafizahullah taala. Barangkali orang-orang bertanya-tanya, kok Kashfus Syubuhat kayak pelajaran ustaz-ustaz di sini saja. Ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, ya kan? Nah, hibati fillah rahimakumullah, jawabannya jangankan kita, jangankan Syekh yang di sini, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Fauzan, ulama-ulama besar, kalau di acara-acara daurah mengajarkan apa? Ushul Tsalatsah, mengajarkan Kashfus Syubuhat, mengajarkan Kitab Tauhid. Ulama-ulama besar tetap mengajarkan itu. Kenapa? Ini prinsip-prinsip yang harus menghunjam dalam diri kita. Ya. Kita yang mungkin bertanya-tanya, kok Kashfus Syubuhat lagi? Barangkali kalau kita ditanya tentang apa isi Kashfus Syubuhat, mungkin kita nggak bisa jawab. Kalau ada orang musyrik memberikan suatu syubhat, ya, kepada kita, mungkin kita nggak bisa jawab. Jadi terkadang kita menganggap itu sesuatu yang terulang. Rupanya terulang judulnya, tapi isinya ya sekali lewat di telinga kita, habis itu nggak kita ingat lagi. Nah, makanya para ulama, dan nanti bisa tanya para asatidzah yang belajar di Saudi, belajar di Yaman, ya, ulama-ulama besar masih tetap mengajarkan itu. Makanya sekarang kita dapati buku-buku syarah Ushul Tsalatsah Syekh bin Baz. Itu dari mana? Dari kaset, dari ceramah, dari acara daurah, syarah Kashfus Syubuhat dari sekian masyayikh, menunjukkan sekian masyayikh banyaknya, semuanya mengajarkan itu juga. Nah, terus ditanamkan ini dalam di tengah-tengah umat supaya kokoh, supaya kuat, supaya hafal isinya paling tidak, ya, kandungannya. Kemudian juga insyaallah akan diajarkan nanti Kitabus Shiyam karena mendekati puasa. Kitabus Shiyam, hukum-hukum tentang puasa dari kitab Sahih Muslim yang insyaallah juga akan disampaikan oleh Syekh Khalid
Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah juga ada tambahan kitab yang lain. Adapun di daurah umum, kita akan mengusulkan kepada masyayikh untuk mengisi misalnya lebih khusus iman kepada hari akhir. Ya, deretan iman kepada hari akhir, mulai kematian, ya, alam kubur, kebangkitan, hari pembalasan, hisab, dan seterusnya. Kita akan mengusulkan kepada para ulama untuk dibahas pembahasan tersebut. Di samping juga kita akan mengusulkan kepada mereka masyayikh hafizahumullah untuk dibahas pula tentang akhlak, karena kita tahu kedudukan akhlak dalam Islam ini sangat tinggi. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama harus paling tinggi menjunjung akhlak dibanding orang-orang yang lain. Kenapa? Namanya Ahlus Sunnah, paling kuat memegang sunnah. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi bukan hanya akidah. Sunnah Nabi bukan hanya ibadah. Sunnah Nabi adalah ajaran Nabi SAW. Kita sering dengar para asatidzah ketika menerangkan Ahlus Sunnah, apa arti sunnah? Sunnah yang dimaksud bukan lawannya bid'ah di sini. Sunnah yang maksudnya ya, bukan lawannya makruh. Sunnah yang dimaksud bukan maksudnya hadis, tapi sunnah yang dimaksud adalah tariqah, jalannya Nabi SAW. Jalannya Nabi SAW, yakni mencakup akidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan. Mencakup akidah, mencakup muamalah, mencakup ibadah, mencakup akhlak. Nah, jadi pentingnya nanti mungkin akan disampaikan materi akhlak agar kita juga mengetahui pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan lebih khusus seorang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, seorang salafi, harus menjunjung tinggi akhlak. Karena Nabi SAW juga mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Ahibati fillah rahimakumullah. Berikutnya, di antara faedah dari daurah ini, ya, di samping tadi ilmu yang kita timba, kita serap, mungkin bisa juga kita kaitkan dengan ini, ya, bimbingan para ulama dari pertanyaan-pertanyaan kita lebih khusus. Kalau yang pertama tadi sifatnya mereka menyampaikan, kita menerima. Yang kedua ini kalau kita akan lebih rinci, kita bisa bertanya, mereka menjawab. Nah, ini juga lebih khusus terkait dengan kebutuhan kita. Kalau tadi mungkin satu sisi aktif, yang lain pasif mendengar. Kalau yang ini sama-sama aktif, dan ini sesuai dengan keperluan kita. Saya punya persoalan, Syekh. Ya, saya punya masalah keluarga, masalah diri pribadi, masalah teman, masalah tetangga. Kita bertanya kepada para ulama. Terkadang kita bertanya kepada asatidzah, sesuatu di sini nggak mampu menjawab. Ya, karena keterbatasan ilmu. Sekian banyak pertanyaan misalnya datang lewat SMS, pertanyaan lewat surat, pertanyaan secara langsung, sering kita katakan wallahu alam, tidak tahu. Dan ikhwah mungkin juga sering merasakan, saya SMS Ustaz kok nggak dijawab. Ya, sering kan? Ya. Karena banyak masalah. Kenapa nggak dijawab? Di antaranya itu sulit. Yang ini maunya gampang lewat SMS, Ustaznya mikir ini nggak bisa dijawab lewat SMS. Sulit sekali ini. Ya, perlu dipikir banyak. Nah, disinilah faedahnya kita berjumpa dengan ulama. Ada kesempatan untuk kita bertanya kepada mereka, minta fatwa kepada mereka. Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka lah ahlu dzikir, para ulama. Bertanyalah kepada mereka, ahlu dzikir, in kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak mengetahui. Dan para ulama rahimahumullah mengibaratkan majelisnya para ulama
sekarang ini dengan tanya jawab masalah agama, itu seperti majelisnya para anbiya dahulu. Majelisnya para nabi seperti itu. Berkumpul, tanyanya masalah apa? Tanya agama. Apa hukumnya ini dan itu. Nah, buktinya apa? Buktinya sebagai contoh misalnya Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah. Fulan bertanya. Yas'aluna 'anil khair. Mereka bertanya tentang hal-hal yang baik. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah. Nabi menjawab. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah? Ada lagi yang bertanya, ayyul islami khair? Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Nah, itulah majlis para anbiya, para nabi dan para sahabat, para pendamping mereka radhiyallahu anhum. Nah, yang paling serupa dengan majlis para nabi itu majlisnya para ulama. Ya, bertanya kepada para ulama tentang hal yang baik untuk kita lakukan atau tentang hal yang jelek untuk kita tinggalkan. Seperti kata Hudzaifah, wa kuntu, tapi kalau saya bertanyanya hal yang jelek, as'aluhu 'ani syarr makhafata an yudrikani. Saya bertanya kepada Nabi hal yang jelek karena apa? Karena saya takut nanti terjebak kepada yang jelek itu untuk saya hindari. Nah, begitu pula di sini kita berkesempatan untuk bertanya tentang hukum-hukum yang begitu banyak sekarang ini, zaman yang banyak terdapat padanya berbagai macam hal yang jelek. Ya, apa hukumnya ini dan itu yang haram, yang tidak boleh, ya, dalam persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Seorang mungkin yang bertani punya persoalan sendiri. Seorang yang berdagang punya persoalan sendiri. Seorang pegawai punya persoalan sendiri. Ya, masing-masing punya persoalan. Bisa ditanyakan kepada para ulama rahimahumullah yang mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, di antara faedah-faedah daurah ini memecahkan berbagai macam problematika umat terkait dengan persoalan-persoalan dakwah atau bahkan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Ya. Kalau persoalan pribadi, problem sudah terlalu banyak. Fulan dengan fulan masalah banyak, ya kan? Banyak. Di dakwah juga seperti itu. Problem-problem terkait dengan dakwah banyak. Nah, kita ingin agar kita melangkah itu sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, datangnya para ulama sangat memberikan faedah penting kepada kita dalam hal ini. Jangan sampai kita salah melangkah. Karena apa? Terutama dalam dakwah, kalau kita salah melangkah, bisa jadi apa? Bisa jadi dakwah ini ya ibaratnya mundur, ya. Bukannya maju semakin berkembang, tapi malah mundur, semakin melemah. Oleh karenanya ucapan Syarabiyah hafizallahu taala, ya, bahwa dakwah salafiyah yang beliau rasakan mungkin di sebagian waktu atau sebagian tempat itu taqallasat atau ta'akharat atau kata-kata yang semacam itu, mundur. Kenapa? Li'annaha faqadatul hikmah, karena kehilangan hikmah. Nah, hikmah dalam dakwah ini ternyata bisa menyebabkan, kata beliau, kemunduran. Nah, di sini perlunya kita dalam menghadapi berbagai macam problematika, bagaimana menghadapi dengan hikmah supaya dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah itu terus berkembang. Berkembang yang kita maksudkan di sini adalah betul-betul memberikan faedah kepada umat yang baik. Bukan sekedar memperbanyak umat, bukan. Kalau banyak-banyakan ya apa artinya kalau seperti buih di lautan.
tapi berkembang dengan baik, memberikan manfaat kepada umat. Ya, itu yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Yakni dengan bagaimana hikmah dalam berdakwah. Kemudian di antara faedah yang lain, karena keterbatasan waktu kita akan ringkas saja, yaitu menyambung hubungan dengan para ulama. Menyambung hubungan dengan para ulama ini juga sangat penting, karena wasiat para ulama kita rahimahumullah agar kita senantiasa iltifaf haulal ulama, senantiasa di sekeliling para ulama. Nah, kalau kita di Indonesia, ulamanya di Saudi, sulit ya kan? Kita ke Saudi juga siapa yang bisa, kecuali ya Allah berikan kemampuan. Tapi dengan datangnya ulama ke sini kita bisa iltifaf haulahu, baik yakni secara fisik, yang itu berakibat secara ilmu kita mengitari mereka. Ini di antara faedah dakwah, tidak menjauhkan kita dari mereka, tapi semakin mendekatkan kita kepada mereka. Dan ini wasiat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang shadiq. Ini wasiat untuk kita semuanya dalam segala hal. Ya, bersama orang-orang yang shadiq. Siapa itu orang-orang yang shadiq? Ya, yang jujur dalam kata-kata, jujur dalam perbuatan. Ya, seperti dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, seperti itu. Jadi para ulama yang betul-betul di atas sunnah itu sebagai salah satu gambaran as-shadiqin di zaman ini. Kalau dulu siapa as-shadiqin? Ditafsirkan sebagai ulama, as-shadiqin itu ya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan as-shadiqin itu Abu Bakar dan Umar. Kalian bersama mereka. Nah itu kalau dulu, ya kan? Nabi sekarang sudah tidak ada, Abu Bakar dan Umar sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, siapa wujud as-shadiqin di masa ini? Wujud as-shadiqin di masa ini adalah para ulama. Jadi Allah menyuruh kita untuk kita bersama mereka. Nah, dengan adanya daurah seperti ini, kesempatan bagi kita untuk bersama para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah. Selanjutnya, di samping itu faedah yang lain, kita bisa mengambil keteladanan dari para ulama rahimahumullah, hafizahumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri? Ya, samping para umara juga para ulama. Nah, jadi dengan kita daurah ini insyaallah kita bisa lebih yakni meneladani mereka para ulama. Kemudian yang tak kalah penting dengan acara daurah ini, dan ini yang menyangkut secara langsung kumpulnya kita ini, bahwa acara seperti ini adalah mewujudkan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini sangat penting. Mewujudkan apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang cukupnya lebih besar dari banyak pihak. Allah sudah mengatakan kepada kita, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Albir yang paling baik itu apa? Albir banyak, kebaikan banyak. Tapi tentu di antara yang paling baik dari yang baik adalah apa? Ilmu ini. Ilmu yang terbaik. Maka dengan daurah ini akan kita wujudkan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Fulan berta'awun dengan tenaganya. Fulan berta'awun dengan pikirannya. Fulan berta'awun tolong menolong dengan bantu-membantu dengan waktunya. Fulan berta'awun dengan yakni uangnya, duitnya, ya, hartanya.
dalam acara daurah ini sekian banyak ta'awun dengan tenaga, dengan waktu, dengan pikiran, ya, dengan harta benda, dari sekian banyak elemen, dari ikhwah, dari asatidzah, dan dari ya siapa sih yang bisa kita ajak ta'awun di atas kebaikan ini. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ini sangat penting untuk kita ingat ya dalam hal ini. Semoga kita betul-betul memahami tentang pentingnya ta'awun dalam acara ini. Ya. Terutama juga di sini mengingatkan kita, yaitu ta'awun tentunya dengan harta benda, ya. Ini tidak kalah pentingnya jelas, karena Allah Azza wa Jalla jangankan dalam urusan ini, urusan jihad selalu Allah katakan apa? Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Antum mendapati dalam ayat Al-Quran selalu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian, dan selalu dikedepankan amwalikum. Ada yang dikedepankan anfusikum, tapi dikedepankan amwalikum. Nah, ini pentingnya ta'awun dalam hal ini. Dan perlu kita ketahui pula di sini ada orang yang salah paham, ya, tidak bisa membedakan antara ta'awun, anjuran sedekah, anjuran tolong menolong dalam hal ini, dengan apa? Larangan meminta-minta. Sehingga ketika ada sebuah surat dari panitia ajakan untuk saling bantu-membantu, ternyata tanggapannya apa? Melihat kita disuruh mengemis. Subhanallah. Dari mana pemahaman seperti itu? Apa ini uang untuk pribadi? Apa ini uang untuk memperkaya diri? Siapa yang kaya dengan daurah ini? Tidak ada. Asatidzah ini, asatidzah yang ikut jadi panitia, itu kalau ikut daurah di sana Al-Ansar, bayar registrasi juga untuk makan. Tidak dibayari, bayar juga untuk makan. Iya. Kok dibilang ini mengemis? Bagaimana ini? Tidak bisa membedakan antara apa? Meminta-minta yang haram untuk memperbanyak hartanya untuk kepentingan pribadi, dengan apa? Dengan anjuran bersedekah. Nabi SAW sering menganjurkan orang untuk bersedekah. Ketika ada orang miskin, dianjurkan bersedekah. Ketika mau jihad, dianjurkan bersedekah. Ketika mau muslimin butuh air, dianjurkan bersedekah. Ketika Nabi kedatangan tamu, Nabi tidak punya untuk menjamu, Nabi menganjurkan orang untuk bersedekah. Yang seperti ini dikatakan meminta-minta. Pemahaman apa seperti ini? Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, harus kita pahami. Jadi jangan sampai kemudian muncul hal yang seperti itu, dan kita harus pahami ini adalah ta'awun. Semuanya kita merasakan hasil daripada ta'awun ini dengan sekian banyak manfaat daripada daurah, di antaranya yang telah kita sebutkan tadi, mewujudkan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian ya, tambah beberapa menit lagi. Di antara faedahnya juga mengenalkan dakwah Ahlussunnah kepada umat, baik ini yakni secara langsung kepada para pendengar, atau mungkin secara tidak langsung. Ya. Yang secara langsung mungkin yang dengar di sini, tapi alhamdulillah disiarkan melalui berbagai macam media. Jadi yang mengambil manfaat sulit untuk kita hitung. Yang di sini saja sulit untuk kita hitung, apalagi yang di sana-sana. Belum lagi nanti yang di sini menyebarkan kepada orang yang lain, yang di sana menyebarkan, subhanallah, enggak terhitung. Nah, mengingatkan kepada kita, orang yang menjadi sebab kebaikan dapat apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Subhanallah, antum hitung. Di sini alhamdulillah seorang jadi panitia misalnya, mikirkan yang itu, memang tenaga capek, ya, pikiran capek. Tapi di balik keletihan dan kecapean itu, dia mengharapkan sesuatu yang besar. Ini coba antum hitung di sini misalnya sampai di sana. Setiap kita tanya berapa kira-kira yang hadir, nggak pernah bisa jawab secara pasti. Sulitnya
menghitung. Tapi sekian ribu sudah pokoknya. Ini yang di sini, ya, belum yang dengar lewat radio, belum yang dengar lewat internet, belum yang dengar lewat CD, lewat MP3 dan lain-lain. Subhanallah, kalau kita ikhlas, ya, dalam berta'awun ini sekian pahala Allah Azza wa Jal akan berikan kepada kita. Nah, ini manfaatnya. Ya, jadi di antara manfaat daripada daurah ini adalah menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, membimbing umat. Dan semakin kita akan merasakan pentingnya hal ini ketika apa? Ketika banyaknya kebodohan, ketika banyaknya maksiat, ketika banyaknya bid'ah, kita sangat membutuhkan yang seperti ini. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir di antara faedah-faedahnya adalah ini menyebabkan apa? Insyaallah keberkahan. Berkah. Apa sih berkah itu? Berkah itu kata para ulama, ya, kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Nah, sekian banyak tadi faedah-faedah ilmiah, itu berkah semuanya, keberkahan. Berkah orang dapat ilmu, mengamalkan, menyebarkan, ini semuanya berkah. Belum lagi nanti berkah yang mengambil berkah dari sisi duniawi, ya, tapi itu bisa jadi berkah, bisa jadi tidak. Misalnya para berdekan, ini urusan lain gitu. Bisa jadi berkah, bisa jadi tidak, itu tergantung, ya. Tapi yang jelas barokah-barokah yang jelas seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi adanya daurah ini insyaallah menyebabkan barokah, ya, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, sebetulnya ada beberapa hal yang lain untuk kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang banyak, ya. Dan kita sekali lagi di sini sama-sama saling berta'awun. Niatkan, tadi sudah diberikan ceramah yang pertama tentang apa? Niat. Sebenarnya kita meluruskan niat. Kita ingin berbuat ini untuk apa? Mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu perintah. Kita ingin mengamalkan itu. Al-bir wat taqwa, jelas ini ilmu. Jelas ini ilmu. Kita niatkan untuk itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.